Salah satu kampung terpadat di kota Bandung, Jawa Barat adalah Kampung Pelangi 200. Deretan rumah menumpuk di tanah berbukit ada di sini. Bahkan kerap dijuluki Rio de Janeiro Bandung. Namun dahulu Kampung Pelangi yang viral karena warna-warni rumahnya kini mulai pudar. Dan berikut sisi kota. Setiap kota punya permukiman padat, begitupun di kota Bandung. Ada Kampung Pelangi 200, rumah terlihat tumpuk menumpuk di atas tanah berbukit. Bahkan juga sempat dijuluki Rio de Janeiro-nya Bandung. Ya, julukan Rio de Janeiro-nya Bandung bagi Kampung Pelangi 200 memang sudah lama melekat. Kampung yang masuk wilayah Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong ini bisa dibilang salah satu permukiman penduduk tersembunyi. Menyusuri Kampung Pelangi 200, saya harus melewati gang-gang sempit di antara rumah-rumah warga. Berada di kemeringan yang curam menjadikan gang-gang di kampung ini dipenuhi anak tangga. Tidak hanya tinggi, tetapi juga sangat curam. Hal ini mengharuskan siapa saja yang melewati jalan ini harus berhati-hati. Sebab lengah sedikit bisa jatuh. Sepanjang anak tangga itu, rumah-rumah warga berdempetan dan saling menempel. Seperti rumah Agus Setiawan dan Eli Sopianti yang masuk RT 10 RW 12 ini. Untuk menuju ke rumah Agus dan Eli, saya harus melewati lorong dan menaiki tangga yang licin dan curam. Agus dan Eli merupakan warga asli Garut. Ia mengaku sudah 16 tahun tinggal di Kampung Pelangi 200. Namun tidak menetap di satu rumah, melainkan berpindah-pindah karena masih mengontrak. Rumah kontrakan yang ditempati saat ini berukuran 3 kali 4 meter dan dihuni oleh 4 orang. Biaya sewa per bulan sebesar Rp500.000. Sementara untuk kebutuhan air bersih menggunakan air PDAM. Tinggal di Bandung ya, atau di Kampung Pelangi 200 ini gimana gitu? Ada yang ngajak dulu, ada yang ngajak temen yuk tinggal di sini katanya gitu. Terus? Ya akhirnya ikutan. Sampai sekarang gitu ya. Dan tinggal 4 orang di sini ya, berempat begitu ya. Berarti kalau sehari-hari kerjanya apa, Pak? Seharinya paling ngambil rongsokan itu. Dari mana? Dari keliling. Di wilayah Kampung Pelangi. Kampung Pelangi sana, Dago Asri. Dijualnya setiap hari? Enggak juga, paling nunggu banyak. Minimal lah seminggu 2 kali. Warga lainnya, Bagas, mengaku sudah 10 tahun tinggal di Kampung Pelangi 200. Bersama keluarga istri, Bagas tinggal di rumah berukuran 3 kali 7 meter. Di rumah kecil ini jadikan sebagian untuk warung. Usaha warung ini dijalani sekitar 3 tahun setelah tidak lagi menjadi karyawan di salah satu restoran. Rumah Bagas berada tepat di pinggir sungai Cikapundung dan jembatan. Sekarang saya lagi fokus ngewarung sih. Asalnya kerja di restoran gitu. Jadi sehari-hari fokus usaha warung ini gitu ya. Kalau di sini berarti tinggal berapa orang sama siapa aja? Saya, istri sama 3 orang anak. Apa sih yang kemudian membuat Kang Bagas gitu ya memilih tetap tinggal di Kampung Pelangi 200 ini? Nyaman sih. Jadi enak, dingin gitu, banyak pohon-pohon hijau. Terus unik kalau Sabtu Minggu banyak orang yang main ke daerah sebelah gitu. Untuk kebutuhan air bersih kayak masak, mandi, minum, ini dari mana, Kang? Alhamdulillah saya pakai ini mata air di sini deket. Jadi bersih. Alhamdulillah bersih. Jadi nggak perlu bayar ledeng. Sejak tidak lagi berwarna-warni, kondisi Kampung Pelangi 200 sepi. Tidak lagi banyak turis maupun wisatawan yang mengunjungi.
Memudarnya cat warna-warni di rumah-rumah warga sudah terjadi sekitar 3 tahun. Ya, dalam perjalanannya, kampung ini pernah menjadi salah satu destinasi wisata karena berupa deretan rumah dengan corak warna-warni yang mengundang rasa penasaran wisatawan. Tapi itu dulu. Sejak diresmikan pada Agustus 2018, keeksotisan Kampung Pelangi 200 sudah pudar. Deretan rumah warga yang tadinya warna-warni sekarang sudah kembali ke situasinya semula, lengkap dengan padatnya deretan rumah-rumah warga. Ketua RW Wawan Rusmana mengatakan program Kampung Pelangi 200 sudah ada sejak 1995 silam. Saat itu penamaannya masih Kampung 200. Lebih kurang 40 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di permukiman padat sekitar 200 meter dari Kampung Pelangi 200 menempati lahan milik pemerintah yang kini menjadi asrama mahasiswa ITB. Semua warga kemudian direlokasi ke lereng yang digunakan sebagai tempat membuang sampah di pinggir Sungai Cikapundung ini. Dalam perjalanannya, warga yang mendirikan rumah di Kampung Pelangi 200 mendapat bantuan 200.000 per setiap kepala keluarga sebagai uang ganti rugi. Dari yang asalnya dihuni 40 kakak, kini menjadi 400 kakak dan warga memilih tinggal di kampung ini karena lokasinya yang berada di tengah kota. Karena mungkin kebutuhan pemukiman yang sulit, gitu ya. Terus kalau melihat memang secara ini mah tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, tidak aman, tidak nyaman. Tapi karena sulitnya mendapatkan pemukiman yang layak dengan harga yang masuk di kantong mereka gitu. Jadi akhirnya ya memaksakanlah di sini gitu. Yang penting mah iyuh kata orang Sunda mah gitu. Untuk keluarga dan ininya gitu. Ukuran rumahnya rata-rata berapa? Ukuran rumah kurang lebih 48 ini ya. 40 meter persegi. 40 meter persegi rata-rata 40 meter persegi gitu. Dan biasanya satu rumah bisa dihuni berapa kakak begitu Pak? 2 sampai 3 kadang ada. Kalau misalkan ini kalau belum punya ini lagi ya, belum punya rezeki lagi biasanya sampai 3 kakak dalam satu rumah gitu. Mungkin itu aja Pak. Iya. Sami. Memiliki luas 6,6 hektar, Kampung Pelangi 200 terdiri atas 4 RT, yakni RT 3, 4, 10, dan 11. Kampung ini dihuni sekitar 3.000 jiwa, yang 70% profesi warganya adalah buruh harian lepas. Potret permukiman padat selalu ada di kota metropolitan. Kampung Pelangi 200 hanyalah salah satu kampung dengan kepadatan yang luar biasa. Bagi mereka menjadi hal yang lumrah tinggal di permukiman padat asal mendapatkan akses yang mudah karena dekat dengan pusat kota. Zaiul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.